Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugrong datang, saudara, Senok Hugrong ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu apa, bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Ketika marah dengan Belanda, itu mah beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya, di sini. Medali salib singa ada di dada, itu menandakan antek-antek Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan? Coba antum pelajari dulu yang benar, bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami
tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Nak aja ente. Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teku Nurdin. Pengkhianat itu dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuman berstrategi, dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teku sekalipun yang di Aceh, Teku gelarnya. Kalau ada medali ini, sahih walala, tak terbantahkan, dia pengkhianat. Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Sangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya, maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun. Kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, harusnya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, yang namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya kan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya? Bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Ini kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya. Itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron, Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu, Bung, di Aceh, Bung. Itu mufti itu, kalau misalnya dia nggak mau kerja sama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali. Medali salib singa, entah apa itu. Pokoknya gitu namanya. Habib Rizik Syihab atau HRS mati-matian membela Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang dituduh sebagai antek Belanda. Dalam ceramahnya di acara open house bersama keluarga besar Mufti Betawi, yakni Habib Utsman bin Yahya, HRS mencoba menjelaskan dan meluruskan semua tuduhan miring yang dibuat para pembenci habaib terhadap Habib Utsman bin Yahya di perjuangan di masa penjajahan Belanda. Namun pernyataan Habib Rizik Syihab atau HRS langsung dibantah dengan keras oleh Tengku Iqbal Johar atau biasa dikenal dengan TIJ.
Dengan tegas, TIJ membantah semua pernyataan HRS tentang Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya. Bahkan dengan lantang TIJ mengatakan kalau Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Menurut berbagai sumber, lebih dari 100 tahun lalu, seorang Habib bernama Said Utsman bin Yahya juga pernah bikin geger karena doanya di Masjid Pekojan, Batavia pada 2 September 1898. Dia mendoakan Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera dan sehat senantiasa. Dia juga berdoa semoga kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan, dan tambang. Kemudian Habib Utsman bin Yahya meminta pemerintah Hindia Belanda turut menyebarluaskan doa ini keluar Batavia, ke antero Jawa, dan menurut Jawa Bode yang menurunkan berita tentang doa ini sehari setelahnya juga sampai ke Madura. Ungkap Nico JG, kapten dalam The Said and the Queen. Said Utsman on Queen Wilhelmina's inauguration on the throne of the Netherlands in 1898, termuat di Journal of Islamic Studies, volume 9 nomor 2, 1898. Doa Habib Utsman bin Yahya mendapat kecaman keras dari sejumlah umat Islam di Pekojan, Jawa, dan Singapura. Terus-menerus menulis secara kotor dalam surat kabar berbahasa Arab. Mereka terus merusak nama baik Said Utsman dengan surat selebaran khusus yang dicetak di Surabaya. Sebut Snok Horgrone dalam nasihat-nasihat Snok Horgrone semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Jilid 9. Snok membaca beberapa surat dan berita di surat kabar tentang keberatan sejumlah orang terhadap doa Habib Utsman bin Yahya. Sebagian mereka menyebut Habib Utsman bin Yahya berlagak beragama di hadapan orang-orang seagama. Lainnya mempertanyakan kesalehan apa yang masih tersisa dari dirinya. Akib Sumanto dalam Politik Islam Hindia Belanda mencatat, tak sedikit pula yang menyebut doa Habib Utsman bin Yahya sebagai khutbah penjilat. Habib Utsman bin Yahya adalah ulama terkemuka di Batavia sepanjang abad ke-19. Dia lahir pada 2 Desember 1822. Dia mempelajari ilmu-ilmu agama meliputi fikih, hukum-hukum Islam, tasawuf, akhlak, tauhid, tata bahasa Arab, tafsir, dan hadis dari berbagai guru di Mekah, Madinah, Mesir, Aljazair, dan Istanbul. Sepulangnya ke Batavia pada 1862, Habib Utsman bin Yahya membuka pengajaran keagamaan kepada masyarakat. Namanya mulai kesohor berkat keluasan dan kedalaman ilmu fikihnya. Dia mendapat gelar Mufti Betawi. Dia agak berat menerimanya lantaran merasa belum cukup mempunyai ilmu. Tapi karena banyak orang terus mendatanginya dan bertanya banyak kepadanya, dia menerima gelar itu. Dia beberapa kali mengeluarkan fatwa terkait masalah kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu Habib Utsman bin Yahya juga mempunyai dasar ketika dia mendoakan Ratu Belanda. Dalam fatwanya pada 24 September 1898, seperti dikutip dari Nico Kapten, Habib Utsman bin Yahya menyatakan doa kepada penguasa non-muslim diperbolehkan sepanjang penguasa tersebut mengizinkan dan menjamin umat muslim untuk menjalankan ibadahnya. Habib Utsman bin Yahya juga menerangkan tugas kerajaan Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda adalah menjaga kehidupan, harta benda, dan agama umat muslim di Hindia Belanda. Karena itu doa untuk kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda dapat dipandang sebagai bentuk dukungan dan sarana spiritual untuk mewujudkan tugas itu. Habib Utsman bin Yahya mengakui tidak mudah untuk membuat keputusan tersebut. Dia sadar posisinya sebagai mufti ibarat jembatan bagi dua pihak, umat muslim dan pemerintahan Hindia Belanda. Dia menjembatani dua kepentingan berbeda dari dua kelompok itu. Kadang menempatkan Said Utsman dalam keadaan serba salah, tulis Akib Sumanto. Tapi di sisi lain, Habib Utsman bin Yahya memandang posisinya memiliki peluang untuk membangun hubungan baik antara dua kelompok itu.
itu diperlukan untuk menjamin adanya kemakmuran bagi umat muslim di Hindia Belanda. Doa untuk ratu pun sebenarnya bukan inisiatif Habib Utsman bin Yahya. Permintaan atas doa tersebut adalah dari FWM Horgenstraten, Residen Batavia. Tapi Snok Horgrone telah memperingatkan bahwa doa semacam itu tak perlu karena akan mengundang kasak-kusuk di kalangan umat muslim dan citra buruk bagi pemerintah Hindia Belanda. Habib Utsman bin Yahya tak menggubris peringatan itu. Alasannya, kalau ia menolak memenuhi permintaan dari kepala daerah akan menimbulkan kesan keliru padanya. Tulis Snok menirukan tanggapan Habib Utsman bin Yahya. Pada akhirnya, peringatan Snok terbukti benar. Umat muslim tak hanya menyerang Habib Utsman bin Yahya, tapi juga pemerintah Hindia Belanda. Doa tersebut telah mengakibatkan arus pernyataan-pernyataan yang menghina terhadap pemerintahan Belanda, sebut Snok. Habib Utsman bin Yahya tampil terdepan membela pemerintah Hindia Belanda. Dia menghadapi cercaan dan serangan itu dengan argumentasi yang berlandaskan ilmu agama. Tak semua orang menerimanya, tapi tak sedikit pula yang membelanya. Islam dalam pemerintahan kolonial selalu menjadi penghalang, yang selalu menyusahkan kuku kolonial leluasa menancapkan kekuasaan di bumi Nusantara. Pemberontakan yang dipimpin para ulama dan haji selalu diwaspadai oleh para gubernur jenderal, hingga kemudian dipikirkan cara terbaik untuk meredam semangat perlawanan umat Islam. Pendirian kantor For Irlandes C. Second atau kantor urusan nasihat untuk masalah pribumi pada 1899 menandai kewaspadaan total pemerintah kolonial terhadap gerakan Islam. Sebab mayoritas pribumi adalah beragama Islam, maka otomatis Islam menjadi fokus garapan kantor ini. Nama Snok Horgrone cukup dikenal sebagai kepala komisaris kantor tersebut. Selain nama besarnya dalam studi Islam di Hindia Belanda, rekam jejak Snok cukup istimewa. Ia berhasil membuat pemerintahan kolonial Hindia Belanda meningkat kewaspadaan kepada politik umat Islam. Snok meyakinkan pemerintahan Belanda agar mereduksi Islam sekedar berkembang menjadi agama ibadah saja. Politik Islam yang menjadi inspirasi perlawanan terhadap pemerintahan kolonial sedikit banyak dikurangi. Kejeniusan Snok tidak lepas dari kenyataan dirinya adalah seorang muslim dengan menyamar sebagai Abdul Ghaffar. Snok telah mempelajari Islam di Mekah, dan yang tidak kalah penting, Snok didampingi seorang ulama, yaitu Sayyid Utsman. Rekam jejak Sayyid Utsman terbilang kontroversi pada zamannya. Di saat para ulama lain gigih menentang pemerintahan kolonial, ia justru ada dalam kubu seberang. Tak jarang Sayyid Utsman menjadi santapan empuk kritik ulama saat itu. Ia dituduh menjual agama kepada pemerintahan kolonial. Hal ditambah kenyataan bahwa Sayyid Utsman adalah seorang mufti di wilayah Batavia. Hubungan Sayyid Utsman dengan pemerintah kolonial sudah terbentuk jauh sebelum Snok datang ke Indonesia dan menjabat sebagai kepala kantor urusan pribumi atau kantor For Irlandes C. Second. Sayyid Utsman diangkat menjadi penasehat urusan Arab pada tahun 1891. Alasan pengangkatan Sayyid Utsman itu tidak lepas dari kondisi masyarakat Arab di Indonesia saat itu. Awalnya, masyarakat Arab yang digambarkan sebagai masyarakat yang mencintai baca tulis, berfokus pada urusan perdagangan, sementara dalam urusan sosial politik, masyarakat Arab tidak memiliki rasa simpatik yang tinggi. Namun sejak kemunculan semangat pan-Islamisme yang ditandai dibukanya konsulat Turki di Batavia, masyarakat Arab mulai berbicara tentang hak-hak politiknya. Terutama sejak masyarakat Arab dimasukkan kelas 2 di bawah kedudukan orang Eropa bersama orang Cina dan golongan lain. Meskipun nasib mereka lebih baik daripada pribumi yang ditempatkan sebagai masyarakat kelas 3. Kekhawatiran akan adanya pemberontakan, pihak Belanda mengangkat Sayyid Utsman sebagai penasihat pemerintah kolonial untuk urusan Arab. Ia dipilih karena kualitas keilmuan Sayyid Utsman. Jauh sebelum diangkat, Sayyid Utsman telah bekerja sama dengan K.F. Holley untuk pembuatan peta Hadramaut.
Keintelektualan Said Utsman dibuktikan dengan cukup produktifnya ia menelurkan tulisan. Kebanyakan tulisan Said Utsman berkisar pada semangat penolakan pada praktik-praktik bid'ah yang sebenarnya dialamatkan kepada gerakan-gerakan tasawuf. Sebelum kedatangannya, Sunok telah mengenal Said Utsman lewat tulisan-tulisannya yang menurut Sunok akan sangat membantu kebijakan pemerintahan kolonial. Sebab negatifnya terhadap tasawuf membuat Said Utsman mengutuk pemberontakan petani Banten yang diinisiasi oleh para sufi. Sang mufti memberi pendapat ganjil bahwa pemberontakan rakyat Banten bukan jihad melawan orang kafir karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Meskipun ia tidak memberikan gambaran jihad secara utuh. Ajakan Sunok untuk mendampinginya sebagai peneliti makin membuat posisi Said Utsman kian penting. Ia berfungsi memberikan informasi kepada Sunok tentang perkembangan Islam pada kala itu. Bahkan dengan keleluasaan ilmu fikihnya, terkadang Said Utsman dipandang memberikan pendapat yang sejalan dengan kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terjadi dalam kasus pembangunan masjid baru di Palembang. Pembangunan masjid baru diperlukan karena jemaah semakin membludak. Namun hal ini justru menimbulkan perselisihan. Peradilan agama dan residen merestui pembangunan masjid baru. Sedangkan Said Utsman berpendapat pembangunan masjid baru tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia. Mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa jarak satu masjid dengan masjid yang lain adalah sampai adzan masjid yang satu dengan yang lain tidak terdengar. Yang menurut Sunok adalah kira-kira sejauh 2 km. Bahkan menurut Said Utsman, pembangunan masjid baru ini semacam pembangunan Masjid Dirar yang dibangun pada masa Rasulullah. Masjid Dirar merupakan masjid yang dibangun oleh kaum munafik untuk tujuan melawan Rasulullah. Pembatasan pembangunan masjid sedikit banyak menguntungkan pemerintah kolonial karena semakin terbatas pula sarana dakwah yang strategis bagi umat Islam. Dan dengan kenyataan ini, semakin minim pula terbuka peluang melakukan program aksi massa untuk membangkitkan kesadaran umat akan penindasan pemerintahan kolonial. Predikat sosok kontroversial pada Said Utsman dimulai dari keperpihakannya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun di saat yang sama, banyak ulama yang mulai terpengaruh ide pan-Islamisme dan aktif menentang kolonialisme. Dalam hal ini, peran Said Utsman terbilang ganjil. Said Utsman juga terlihat melawan arus saat berbicara tentang pemberontakan petani Banten yang ia anggap bukanlah jihad karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Pandangan keagamaan Said Utsman cenderung puritan dan amat tegas dalam menentang bid'ah dan tahayul. Said Utsman disebut Azra memiliki pandangan syariat yang sempit. Syariatnya menurutnya hanya berkutat pada masalah ritual. Kritik utamanya adalah terhadap tasawuf dan tarekat yang dianggap membawa praktik-praktik penyimpangan dari syariat Islam. Dari hal ini bisa dilihat kritik Said Utsman yang memukul rata pemberontakan petani Banten sebagai gerakan non-jihad karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Besar kemungkinan Said Utsman reaksi negatif ini dimaksud untuk mencibir gerakan tarekat yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kita bisa mengawali dengan peristiwa Cianjur 1885. Kala itu, tarekat Naqsabandiyah tumbuh subur dan pemerintah Hindia Belanda cukup was-was karena keberadaan tarekat ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Puncaknya, Said Utsman mengeluarkan fatwa sesat aliran tarekat ini karena menyimpang dari Islam yang murni. Dasar fatwa ini kemudian dijadikan dasar bagi pemerintah kolonial untuk memecat penghulu besar Sukabumi dan Cianjur karena terlibat dalam tarekat Naqsabandiyah. Dalam tulisan tersebut, Said Utsman mengkritik keras Syekh Ismail Al-Minangkabau yang merupakan pembawa ajaran tarekat Naqsabandiyah ke Nusantara. Kritik ini muncul respon dari seorang murid Syekh Ismail dengan nama Penatuan Kunan Garang. Ia menerbitkan naskah Cerita Perbantahan Dulu Kala atau CPDK yang merupakan respon atas tulisan dari Said Utsman. Puncaknya adalah kritik Said Utsman selain menyebut kesesatan tarekat,
tarekat ini dikhawatirkan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh CPDK, kritik Said Usman tidak memiliki dasar yang kuat. Kritik Said Usman lebih tertuju kepada personal Syekh Ismail Al-Minangkabau, bukan kepada substansi tarekat itu sendiri. Syekh Ismail mendapat simpati dari masyarakat Melayu hingga menimbulkan rasa iri kepada ulama lain. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu apa, bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Ketika marah dengan Belanda, itu mah beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya, di sini. Medali salib singa ada di dada, itu menandakan antek-antek Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan?
Coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Nak aja ente. Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teku Nurdin. Pengkhianat itu dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuman berstrategi. Dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teku sekalipun yang di Aceh, Teku gelarnya. Kalau ada medali ini, sahih walala, tak terbantahkan, dia pengkhianat. Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Sangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat aja, mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun, kalau memang pengkhianat aja, jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, ya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, yang namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya akan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya, bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Jadi kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya, itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron, Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu, Bung, di Aceh, Bung. Itu mufti itu, kalau misalnya dia nggak mau kerja sama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali. Medali salib singa, entah apa itu. Pokoknya gitu namanya.